Selamat siang anak. Siang Pak. Apa kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kurang semangat. Apa kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, baik, sebelum kita mulai ke pelajaran hari ini, sebaiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya minta kita melihat bahwa kita dalam doa. Nanti kalau ada mereka kita kasih hukuman, ya. Baik, anak kami, pada hari ini kita melanjutkan lagi pertemuan tentang belajar masalah ekonomi. Yang sebelumnya pada minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai ketenagakerjaan, dan pada hari ini kita belajar tentang pengangguran. Kalau minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana itu pengertian ketenagakerjaan, jenis-jenisnya bagaimana, dan hari ini kita melanjutkan materi kita tentang pengangguran. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini sesuai dengan materi yang Bapak sampaikan, yaitu pertama, tujuan pembelajaran adalah anak-anak kami nanti bisa menjelaskan bagaimana itu pengertian pengangguran. Kemudian bagaimana menghitung besar atau tingkat pengangguran. Kemudian membandingkan macam-macam pengangguran. Dan terakhir, anak kami dikehendaki untuk materi ini menemukan upaya mengatasi pengangguran di Indonesia. Jadi itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Sebelum kita berdiskusi, Bapak jelaskan, Bapak tanya dulu, adakah yang tahu tentang arti pengangguran? Ya, silakan. Menurut saya pengangguran yaitu sebutan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali ataupun orang yang tidak memiliki pekerjaan yang tidak baik. Bagus. Ada lagi? Satu orang lagi. Ya, silakan. Pengangguran merupakan angkatan kerja yang belum atau yang sedang mencari kerja. Ya. Dari dua orang temanmu yang memberikan pendapatnya tentang pengangguran itu benar. Ya, yang kesimpulannya pengangguran itu adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali atau sedang mencari pekerjaan, disebut dengan pengangguran. Untuk lebih lanjut, silakan diperhatikan video berikut ini. Bapak akan putar video dan silakan perhatikan. Nanti di dalamnya terdapat hal penting yang terkait dengan pelajaran kita hari ini. Karena merasa tidak taat itu pengangguran, jenis-jenis pengangguran, dan cara mengatasi masalah pengangguran. Kita bahas satu persatu ya. Pengangguran adalah orang-orang dalam angkatan kerja yang saat itu. Baik, demikian tadi slide tentang materi kita hari ini tentang pengangguran. Kalian anak kami sudah bisa memahami apa artinya itu pengangguran, bagaimana jenis-jenisnya. Ada tadi 8 jenis-jenis pengangguran, ya. Bisa dipahami kan? Sekarang ada tugas kita memahami gambar didasari dengan video yang telah Bapak putar tadi. Silakan perhatikan gambar di atas. Ada 6 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan.
kita pahami, kita perhatikan apa yang terjadi kepada orang-orang ini, kita pelajari hari ini. Jadi kita bentuk 3 kelompok. 3 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 bagi 3 berapa? 5 orang ya kan? Ada satu kelompok yang 6 orang. Kelompok 1 6 orang. Silakan bergabung. Kelompok 2 5 orang, kelompok 3 5 orang. Silakan langsung digabungkan mejanya. Petunjuknya begini, dengan memperhatikan gambar ini di atas, anak kami setiap kelompok mendiskusikan apa yang terjadi di gambar ini. Ya, katanya ada shutdown due to COVID-19. Jadi dikaitkan dengan masalah atau materi pengangguran yang telah kita pelajari hari ini. Maka berikan waktu mendiskusikan ini setiap kelompok 10 menit mulai dari sekarang, dan setelah didiskusikan nanti perwakilannya akan mempresentasikannya di depan secara singkat saja. Ya. Jadi tugas kelompok mulai dari sekarang. Silakan. Gimana, udah siap? Kelompok yang sudah siap di tangan? Satu kelompok, 2 kelompok lagi. Sudah siap ini. Kelompok lagi kita tunggu ya. Kita berikan waktu 1 menit lagi. Nah baik, kelompok 1 sudah siap. Sekarang dari kelompok 1, 2, 3 masing-masing kelompok sekarang mempresentasikan hasil diskusinya. Bapak berikan waktu mulai dari kelompok 3. Silakan secara singkat di tempat saja berdiri ya. Besarkan suara. Nah, gambar di atas saling berkaitan dengan tingkat pengangguran, yang dimana gambar tersebut menunjukkan orang-orang yang sedang stres dalam memikirkan pekerjaan mereka yang belum tersampaikan atau yang belum terwujud karena diakibatkan oleh COVID-19. Nah, sehingga tingkat pengangguran semakin tinggi. Terima kasih. Ya. Kelompok 1 menyatakan bahwa, kelompok 3 mengatakan bahwa gambar di atas ini hasil diskusi mereka adalah orang-orang atau kumpulan orang-orang yang lagi stres, ya, karena pengaruh COVID-19 di Indonesia, sehingga mereka bingung mau kemana, tidak ada kerja. Sangat bagus untuk kelompok 3. Kita berikan aplaus untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baik, gambar di atas menggambarkan para pekerja yang sedang menganggur dikarenakan adanya wabah COVID-19, sehingga fasilitas pekerjaan untuk para pekerja ditutup sementara dan dapat menghilangkan mata pencaharian para pekerja.
Ya, sangat bagus sekali kelompok 2 hasil diskusinya, ya, di mana hampir sama tadi di kelompok 3, sama-sama jawabannya adalah diakibatkan oleh COVID-19. Mereka stres, bingung, ya, sudah bekerja, kita hargai, kita berikan aplaus. Nah, kita simpulkan pada gambar ini yang terjadi adalah benar tadi yang disampaikan oleh kelompok 3 dan 2, yaitu gambar ini menunjukkan kumpulan orang-orang yang baru saja di PHK atau diputuskan hubungan kerjanya di perusahaan-perusahaan. Ya, kenapa? Karena negara kita pada masa ini sedang mengalami krisis pandemi COVID-19, di mana ada pembatasan sosial. Pembatasan sosial ini, ya, beberapa orang atau dalam jumlah besar diputuskanlah hubungan kerjanya, ya, yang pengaruhnya adalah orang-orang atau karyawan di suatu perusahaan tersebut, ya, tidak ada pendapatan lagi. Makanya mereka stres pada gambar. Itulah kesimpulan pada gambar ini, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang pembalikan LKPD, kita mengerjakan LKPD dan masing-masing siswa akan Bapak kasih. Silakan dilihat petunjuknya untuk bisa dikerjakan nanti. Silakan perhatikan petunjuk di LKPD itu, ya. Baca petunjuk kegiatan yang telah diberikan dengan baik dan cermat, kemudian akan anak kalian mengerjakan. Lihat soalnya, kerjakan dengan baik. Silakan. Aku bacakan saja nilainya. Atas nama Deni Lasri Zega nilainya 90, Asri Mawati 80 di atas KKM, si Agung 85, kemudian dan apa lihat semua rata-rata di atas KKM. Jadi itulah pelajaran kita hari ini tentang pengangguran. Kita sudah memahami semua sesuai dengan tujuan pembelajaran, dan anak-anak kami juga sudah mengerjakan tugas kelompok dan juga tugas individu dalam bentuk LKPD. Maka perlu saya sampaikan kesimpulan materi kita hari ini, yaitu tentang pengangguran tadi, bahwa pengangguran ini merupakan adalah orang-orang yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Juga dapat kita simpulkan bahwa pengangguran di Indonesia saat ini di tahun 2023 masih tingkat penganggurannya sangat tinggi sekali, diakibatkan oleh pandemi COVID yang baru dialami oleh Indonesia saat ini. Itulah kesimpulan materi kita hari ini, dan untuk minggu depan kita masuk pada materi mengenai pendapatan nasional. Bapak sangat harapkan anak kami bisa hadir sesuai dengan waktu dan jadwal kita seperti hari ini. Demikian saja untuk hari ini, dan sebelum kita berpisah-pisah, Bapak minta untuk satu orang untuk berdoa. Silakan. Baik, terima kasih. Demikian pelajaran kita hari ini. Karena ini les istirahat, anak kami boleh istirahat. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang semua. Siang, Pak.